Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab berikutnya kita lanjutkan adalah bab 11 Al-Faslu Al-Hadi Asyar, berkaitan dengan fi bayan as-sa'adah wasyaqawah, penjelasan tentang bahagia atau sengsara. Mau pilih hidup bahagia atau pilih sengsara. Beliau mengatakan, i'lam annan nasa la yakhlu min hazainil qismaini. Ketahuilah bahwa seluruh manusia ini la yakhlu, tidak bisa kosong, tidak bisa tidak, pasti mereka mengalami hadzal qismaini, dua keadaan ini, yaitu as-sa'adah wasyaqawah. Jadi manusia tidak bisa lepas dari bahagia ataupun derita sengsara. Semua kita memiliki rasa seperti ini. Wa kadza huma ya'ni al-qismaini yujadani fil insani wahid. Demikian juga dua sifat ini akan kita temukan di dalam diri manusia yang satu, dalam diri kita. Kemudian beliau mengatakan, fa iza ghalabat hasanatuhu, apabila hasanatuhu, kebaikannya, ghalabat, mengalahkan kejahatan, lebih banyak baiknya, ya, hasanahnya, ikhlasnya ini lebih utama, bisa mengalahkan keburukan dirinya, sifat-sifat buruknya. Maka kata beliau, tabaddalat jihatu syaqawatihi ila sa'adah, maka bergantilah, ya, bergantilah sengsara itu menjadi bahagia. Kalau menurut beliau, sesuai dengan hadis Nabi memberi petunjuk, as-sa'adah kullu sa'adah tulul umri bi ta'atillah. Kebahagiaan yang paling bahagia adalah orang yang panjang umurnya dan dia taat kepada Allah. Jadi bahagia itu diukur nanti dengan ketaatan. Semakin dia baik, semakin ikhlas, dipastikan itulah ukuran bahagia, itulah orang yang bahagia. Nah, yakni tabaddalat nafsaniyah ila ruhaniyah, yaitu bergantilah jiwa kita kepada rohani. Makna sederhananya, pengendali diri kita tidak lagi nafs kita. Yang mengendalikan jiwa raga kita ini bukan nafs, jiwa yang kotor, tetapi yang mengendalikannya langsung ruh yang dekat mencintai Allah. Jadi kalau operator atau supir badan kita, jasad kita ini nafs, masih jiwa yang kotor, jiwa lawamah atau jiwa ammarah bisu, maka kita akan menjadi celaka. Tetapi kalau yang mengendalikan jasmani kita ini adalah ruh kita yang sangat dekat dan mencintai Allah, maka dia akan menjadi orang yang bahagia. Wa idza stawat, kemudian beliau melanjutkan, fa idza tabang hawahu, ya,
Ya, wa idza tabahawahu ingkasal amr. Tetapi jika dia mengikuti hawa nafsunya, maka urusannya jadi kebalik. In akas, ya menjadi terbalik. Maksudnya apa? Ya sebaliknya, kalau yang menjadi pengendali diri kita tadi nafsi, hawa nafsu, maka kita akan celaka. Ya. Wa idza stawat al jihatani farroja wal khair kama Allah taala. Tetapi apabila bercampur, ya kadang-kadang ruh mengendalikan diri kita, kadang-kadang hawa nafsu, kadang ruh, kadang hawa nafsu. Supir badan kita ini gonta-ganti. Kadang disetir oleh hawa nafsu, ugal-ugalan, buat jahat, buat maksiat. Kadang disetir oleh ruh yang baik, cenderung ke Allah. Maka kata beliau, parroja wal khair, roja, selalu berharap kepada Allah rahmatnya dan kebaikanlah yang menjadi pertimbangan nanti, ya, yang ditimbang di padang mahsyar. Nah, ini menjadi pertimbangan. Kama qala Allah Ta'ala, man jaa bil hasan falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang dengan kebaikan, satu kebaikan, maka baginya 10 yang semisalnya. Al-An'am 160. Fazada bihi wa du'al mizan li ajli. Maka kata beliau, maka berdasarkan ini, berdasarkan pertimbangan amal baik dan roja inilah nanti, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menambahkan timbangan amal sang hamba. Fazada bihi wa du'al mizan, karena dia harap ada kebaikannya, itulah nanti yang menjadi pertimbangan Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkannya ke dalam surga. Li'anna tubaddilun nafsaniyah, ya, karena sesungguhnya kata beliau, bergantinya nafsaniyah ila ruhaniyah, bergantinya supir diri kita dari nafsani jiwa kepada rohani secara menyeluruh. Bagi orang-orang yang menyetir dirinya adalah ruhnya, bukan nafsnya, bukan jiwanya yang kotor, bil kulliyah secara menyeluruh, fala hajata ilal mizan. Nah, orang seperti ini tak perlu lagi nanti ditimbang amalnya. Nah, jadi kalau sudah ruh yang mengendalikan kita baik saja, enggak perlu lagi mizan, enggak ada pertimbangan amal lagi nanti di akhirat. Fahuwa yaji'u bi khairi hisab wa yadkhulul jannah. Maka kata beliau, orang seperti ini mereka datang tanpa dihisab, enggak perlu dihitung lagi, udah ketahuan, udah pasti baiknya. Nah, kalau orang sudah yang mendalikannya ruhnya ke Allah saja, kerjanya karena Allah, makannya karena Allah, tidurnya karena Allah, ibadahnya karena Allah, apalagi, ya udah nggak perlu lagi dihisab, nggak perlu lagi timbang. Kalau semuanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, salatku, hidupku, matiku, aktivitas hidupku, kerjaku hanya kupersembahkan untuk mengabdi kepada Allah. Mana yang mau timbang lagi? Mana yang mau dihisab? Udah semuanya sama Allah, untuk Allah. Nah, orang yang ruhnya mengendalikan dirinya seperti ini, kata beliau, ya, mereka yaji datang nanti di hari kiamat bi ghairi hisab, tak perlu dihisab. Wa yadkhulul jannah, dan mereka masuk surga tanpa hisab. Ya, wa kadza aksuhu yadkhulun nar, ya, bila hisab. Ya. Demikian juga orang yang sebaliknya, ya. Kalau orang yang sebaliknya, orang yang hawa nafsunya mengendalikan dirinya, maka dia juga nanti akan dihisab, ya. Dia akan masuk neraka bila hisab. Jadi orang yang ruhaninya, dirinya dikendalikan, nafsaninya dikendalikan, jiwanya yang kotor seperti orang kafir, mereka langsung yadkhulan nar, masuk neraka tanpa hisab. Jadi kebalikannya, kalau yang tadi masuk surga tanpa hisab,
yang satu lagi masuk neraka bila hisab, tanpa hisab juga, tak perlu dihisab. Kenapa tak perlu dihisab? Ya udah ketahuan orang jiwa kebinatangannya yang mengendalikan dirinya. Apanya lagi mau dihisab? Jahat semua. Sholat enggak, puasa enggak, haji enggak, percaya enggak sama Allah, ke masjid enggak pernah. Apanya mau dihisab lagi? Ya, enggak usah hitung lagi, masuk neraka aja langsung gitu kan. Beliau membahasakannya seperti itu. Kemudian kata beliau lagi, paman tarji'u hasanatuhu, ya, paman tarajjahu hasanatuhu dakhalal jannah. Barang siapa yang kebaikannya tarajjahu, bisa merajah, bisa mengatasi, ya, bisa mengatasi keburukannya, artinya kebaikannya lebih banyak, dakhalal jannah bila azab, dia akan masuk surga tanpa mampir di neraka, tanpa diazab. Ya, namanya amalnya lebih banyak kan. Kalau kita pahami ini benar-benar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah akidah Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi mereka masuk surga tanpa diazab, kama qala Allah Ta'ala, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia akan mendapat 'ishatir radiyah, kehidupan yang diridhoi oleh Allah, masuk surga. Tak perlu mampir di neraka. Tapi berbeda dengan waman tarajjaha sayyi'atuhu yu'adzib, ya. Barang siapa yang sayyi'ahnya, keburukannya, tarajjaha merajah atau lebih banyak daripada kebaikannya, yu'adzabu biqadari jinayatihi, maka dia diazab sesuai kadar kejahatannya, ya. Diajab berdasarkan dosa-dosanya. Summa yakhruju minan nar in kana lahu iman wa yadkhulul jannah. Kemudian dia keluar dari neraka, kata beliau, jika dia memiliki iman, dan dia akan dimasukkan ke dalam surga. Ini persis sekali akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau Mu'tazilah kan orang berdosa nggak bisa masuk surga, masuk neraka aja kalau orang fasik, nggak bisa masuk surga lagi. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah nanti diajak sampai sesuai kadar dosanya, baru nanti dimasukkan ke dalam, ya, setelah diajak baru dimasukkan ke dalam surga. Kemudian beliau mengatakan, wa muraduna minas sa'adah wasyaqawah ma'nahu al-hasanah was-sayyi'ah. Yang kami maksudkan di sini bahagia atau sengsara, maknanya adalah kebaikan dan keburukan, ya. Jadi kalau as-sa'adah baik, artinya kalau kita banyak buat baik, kita pasti senang, bahagia. Kalau banyak jahatnya, maka dia menjadi sengsara, ya. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau mengatakan wasiatu yatabaddalu ahaduhuma bil ukhra. Jadi yang dimaksud dengan bahagia dan derita di situ adalah bergantinya amal perbuatan, yakni amal baik dan amal buruk, sebagaimana dikatakan Rasul, as-sa'id qad yashqa wasyaqi qad yas'ad. Fa idza ghalabatil hasanat yakuna sa'idan wa idza ghalabatis sayyi'at yakuna syaqiyan. Nah, seperti sabda Nabi, orang yang menderita kadang bahagia. Orang bahagia kadang menderita, orang yang syaqi menderita kadang-kadang bahagia. Maksudnya apabila kebaikan itu mengalahkan kejahatannya, yakuna sa'idan, maka jadilah dia orang bahagia. Apabila keburukannya mengalahkan kebaikannya, maka jadilah dia syaqiyan, orang yang sengsara. Nah, itu dimaksudkan beliau. Ya.
Kadang-kadang kita susah, tapi kita bersabar, maka dia menghasilkan bahagia. Ya. Orang senang dengan bahagia itu beda Bapak Ibu. Kalau senang itu lebih cenderung pendekatan hawa nafsu, makan enak, senang. Ya, mohon maaf, orang-orang yang minum khamar, mabuk, narkoba, zina, senang. Itu bukan bahagia, tapi namanya senang, bersenang-senang dengan hawa nafsu. Tapi kalau tenang, bahagia, tentram, itu qalbu yang bermain. Mutmainnah, itmainnul qulub, ada ketenangan, nyaman, tenang. Nah, ini mainnya di rohani, ya. Tapi kalau senang-senang itu mainnya di hawa nafsu. Maka dalam Al-Quran itu dibedakan al-mata, ad-dunya mata. Dunia itu mata, bersenang-senang. Wa khairu mata ya al-mar'atus sholihah. Tempat senang-senang yang paling enak wanita salehah. Jadi bersenang-senang itu beda dengan tenang, nyaman, damai, itu beda, ya. Itu cenderung kepada rohani. Faman taba wa amana wa amila sholihan yubaddilullahu syaqawatihi ila sa'adah. Barang siapa yang bertobat, beriman, beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala akan mengganti kependeritaannya menjadi bahagia. Ya, digantikan Allah Subhanahu wa taala. Wa amal qadara fil azal minas sa'ada wasyaqawa li kulli wahidin jami'. Ini beliau baru mulai masuk bicara takdir. Adapun takdir di zaman ajali, ya, adapun takdir Allah di zaman ajali seperti bahasa Nabi, as-sa'id sa'idun fi batni ummihi. Orang bahagia telah ditentukan bahagia sejak di perut ibunya, sejak dalam rahim. Orang yang sengsara sudah ditentukan sengsara sejak masa dia di dalam rahim ibunya. Ini kan bahasa Nabi dalam hadis sahih. Nah, kata beliau, adapun bahagia dan menderita yang ditulis sejak zaman ajali ini, likulli wahidin jami', itu telah ditulis, ya, sifatnya menyeluruh. Ya, sebagaimana dikatakan hadis Nabi tadi, falaisa li ahadin ayyabhasu fihi. Terkait takdir ini, kata beliau, hendaklah orang-orang jangan membahasnya secara detail, jangan mencari tahu. Kenapa? Li'annahu min sirril qadar. Ini adalah rahasia takdir. Wala yajuzu ayyat yahtajja ahadan bi sirril qadar. Sebenarnya tak perlu atau tak boleh orang-orang mencari rahasia takdir. Kenapa? Karena ditakutkan nanti menjadi jindik, ya. Nah, ini jelaskan beliau. Qala sahib tafsir Al-Bukhari, berkata pengarang tafsir Al-Bukhari, apa kata Bukhari? Inna katsiran minal asrar yu'allimu. Sesungguhnya banyak, sebenarnya banyak, ya, banyak rahasia-rahasia ini. Ya. Banyak rahasia-rahasia ini yu'allim, bisa diketahui. Rahasia takdir itu banyak yang diketahui para ulama, ahli hakikat, mursyid, ya, yang orang-orang yang sudah dekat sama Allah, tahu mereka kejadian akan datang ke Nabi, tahu dia ini sebulan nanti matinya kafir, dia berjihad, tahu-tahu matinya bunuh diri, ya. Ini sebulan ini nanti matinya husnul khatimah. Ammar bin Yasir nanti kamu mati dibunuh pemberontak. Hasan Husain nanti meninggal dipenggal lehernya, mati dibunuh, mati syahid. Utsman, Ali nanti matinya mati syahid. Nabi sudah tahu tentang takdir itu, ya, sudah tahu. Jadi sebagian ulama ahli kasyaf itu mengatakan sebenarnya banyak diketahui, katsiran minal asrar, banyak rahasia-rahasia yang diketahui, ya. Tetapi wala yutakallamu bi kasratil qadar, tetapi enggak perlu, ya,
Tak perlu kita membahasnya. Kenapa? Ada bahayanya. Misalnya gini, ya. Fa inna iblis ahala amro ila sirril qadar qalu inna bidzalik. Misalnya gini, iblis, ya. Hal keadaannya, dia sebenarnya dia tahu juga rahasia qadar, kasih tahu Allah. Tapi ketika ditanya iblis itu, ya, ditanya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud sama Adam? Kenapa kamu tidak hormat sama Adam? Apa kata iblis? Ya Allah, ini kan sudah takdirmu. Dipersalahkannya Allah, Pak. Maka dia lu'ina bidzalik, dia dilaknat, dicela Allah karena itu. Wa inna Adam alaihi salatu wassalam adafu asinahu ila nafsi faflah wa ruhim. Beda dengan Adam. Ketika dia makan buah khuldi, ya, dia makan buah khuldi, dia merasa berdosa, mengingkari Allah. Lalu apa dia bilang? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini orang ahli bahagia, ahli sa'adah. Ketika dia berbuat dosa, berbuat salah, dia mohon ampun. Ya. Ini membedakan orang durhaka yang tak percaya dengan takdir, mengingkari takdir, dan orang yang percaya dengan takdir tapi dia memohon ampun atas dosa dan kesalahannya. Nah, hidup ini kan berpasang-pasangan, Bapak Ibu. Kalau kita istighfar, tobat, mohon ampun, diampuni, maka dia dapat rahmat, maka dia dapat surga. Kalau kita membangkang, walaupun sudah tak ada, sebenarnya hakikatnya semuanya sudah ditakdirkan Allah. Tapi kalau kita membangkang, tak percaya dengan takdir, menyalahkan Allah, isyan, durhaka, menolak, maka kita diangkat pembangkang. Pembangkang dapat ghadib, murka Allah, ghadib dapat neraka. Pasangannya kan begitu. Jadi ketika iblis melakukan kesalahan, gak mau sujud, nah dia salahkan, kembalikan dosanya, kesalahannya kepada Allah. Ini udah takdir ya Allah. Kalau Adam enggak, ya Allah ampuni dosa, ya Allah, aku dosa, ya Allah, aku makan buah khuldi, ya Allah, aku mengingkarimu, ampuni ya Allah. Maka dia dapat bahagia, diampuni Allah. Iblis, dia dapat celaka. Kenapa? Karena menyandarkan keburukan. Nah, ini yang dimaksud beliau. Jadi salah satu menyebabkan orang celaka membahas takdir ini adalah nanti dia katakan begitu, ketika dia buat dosa, ini sudah takdir Allah. Kalau bahasa lainnya, dari mana kita tahu itu takdir Allah? Ada orang mencuri, ada orang minum khamar, ada orang musyrik, nyembah berhala. Lalu kita bilang, jangan nyembah berhala. Ya, Allah tak pernah nyuruh nyembah berhala. Menyembah haruskah hanya kepada Allah. Lalu dia jawab, kalau Allah mau, aku enggak akan menyembah berhala, katanya. Ini karena sudah takdir Allah. Ini bahasa orang-orang musyrik dalam Al-Quran. Ya. Benarkah itu takdir Allah? Allah murka. Maka di dalam Syarah Al-Hikam itu pernah dijelaskan, ketika seorang hamba buat maksiat, lalu dia katakan, ini takdir Allah. Apa jawab Allah kepada dirinya? Hambaku, bukankah kau sudah kuberi akal? Bukankah akalmu bisa membedakan baik dan buruk? Aku tak pernah menyuruh kau mencuri, tak pernah menyuruh kau untuk narkoba, minum khamar, tak pernah kusuruh kau buat maksiat. Apa kau enggak gunakan akalmu? Kau masih menyalahkan diriku, tunggu ajabku. Marah Allah, Pak. Tapi ketika kita berbuat dosa, kita katakan, ya Allah, ampuni dosaku, ini salahku ya Rabb, ampuni. Apa jawab Allah? Hai hambaku, akulah yang mentakdirkan engkau buat dosa. Tapi karena engkau memohon ampun, maka aku akan ampuni dosamu. Kenapa? Karena sudah terjadi. Hakikatnya segala sesuatu bergerak dengan izin Allah, tapi izin dengan ridho beda. Kita diizinkan Allah maksiat karena kita diberikan pilihan bebas. Tapi kalau kita maksiat tak dapat ridho Allah,
Tak boleh kita bilang, kenapa kau izinkan aku buat dosa ya Allah? Kau kan bisa mencegahnya. Tidak bisa. Karena kita diberikan ikhtiar. Kalau kita dipaksa melakukan kejahatan, terpaksa melakukan kejahatan, tidak ada pertanggungjawaban. Tidak ada dosa. Terpaksa makan babi, gak ada makanan lagi. Boleh, gak dosa. Tapi kalau tidak terpaksa, kita makan babi, berdosa. Syariatnya begitu. Ya. Begitu juga ada kata beliau, ya. Wa fir riwayah naja ba'dal arifin, seorang arif billah, ya, seorang yang kenal dengan Allah, seorang wali lah kita katakan, sufi besar, dia bermunajat mohon kepada Allah, yunajat. Ketika dia munajat kepada Allah, dibukakan Allah lah rahasia dalam dirinya, ditampakkan. Lalu dia katakan, Ilahi anta qaddarti, ya Tuhanku, engkaulah yang mentakdirkan aku. Wa anta aradtu, ya, wa anta khalaqtul ma'siyati fi nafsi. Apa katanya coba? Engkaulah yang menciptakan maksiat di dalam diriku. Coba ahli ma'rifat ditunjukkan Allah hakikatnya sama dia, sehingga dia melihat kan bahwa dia melihat bahwa yang menciptakan maksiat dalam diri itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fahatab bihi hatib ya abadi hadza min syaratit tauhid. Lalu Allah mengatakan, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, diberikan ilham sama dia, hai hambaku, semua yang kau sebutkan itu adalah syarat ketuhananku, syarat tauhid, ya, syarat tauhid. Fama syaratul ubudiyah, apakah kau tahu syarat seorang hamba, Pak? Apa syarat seorang hamba? Maka ahli ma'rifat itu fa'ada faqala, dia tobat, dia narik dia tarik kata-katanya, lalu dia bilang, ana akhtatu, aku salah ya Allah, ya, wa ana aznabtu, dan aku berdosa ya Allah, ya, zunub, aku berdosa ya Allah, wa ana zalamtu nafsi, aku zalim kepada diriku sendiri ya Rabb. Fa'adal hatib, kemudian muncul lagi Allah Subhanahu wa taala ngomong, berikan ilham sama dia, datang jawaban, aku telah ana ghafarta, aku telah mengampuni engkau, ya, wa ana afauta, aku memaafkan engkau, wa ana rahimta, aku menyayangi, merahmati engkau. Itu termasuk ilmu rahasia, Pak. Jadi kalau terlalu dibahas ke ujung nanti, yang kita khawatirkan orang tidak takut lagi buat dosa, menyandarkan dosa ke Tuhan. Marah Tuhan kan? Itu syarat ketuhananku, syarat tauhid. Kenapa syarat ketuhanan, syarat tauhid disebut dalam ini? Ya, kalau bahasanya, yang menciptakan baik buruk siapa? Allah. Tapi kan Allah mencipta saja. Kita diberikan untuk mengendalikan sebahagian baik dan buruk. Tidak semua, dibatasi, ada kadarnya. Bisa nggak kita minum khamar? Bisa. Bisa nggak kita mencuri? Bisa. Tapi belum tentu berhasil juga kan? Ada yang mencuri kan? Makanya pencuri itu pun sebenarnya ketika dia mau mencuri, dia berdoa ke Tuhan dalam hatinya, ya Allah selamatkan aku, janganlah ketahuan polisi gitu. jangan ketangkap pada. Coba, itu ruhaninya itu minta kan, sadar dia bahwa dia jahat, bahwa dia dosa. Karena itulah nanti kita dihukum jadinya kalau kita buat dosa. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah tingginya hikmah beliau kan, betapa dalamnya beliau memahami rahasia takdir itu. Benar, itu rahasianya. Segala sesuatu itu terjadi karena izin Allah.
Tapi manusia tidak boleh menyandarkan kejahatan itu kepada Allah. Ya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau terus mengatakan lagi, ya, lanjutannya ini agak beda yang di buku dicetak dengan buku apa susunannya. Yang wajib bagi seorang muslim adalah jangan berpikir hakikat takdir agar tidak tergoda dan terpeleset menjadi jindik. Nah, gitu ya. Justru yang wajib bagi seorang mukmin muslim adalah bahwa yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Maha bijaksana. Artinya Allah menciptakan baik buruk itu karena kebijaksanaannya. Kalau bahasa Nabi, apa yang Allah berikan kepada kita semuanya nggak ada yang buruk. Makanya kita wajib baik sangka sama Allah. Dikasih Allah kita musibah baik bagi orang beriman. Maka Nabi membahasakan begitu. Ajibtu li amril mu'min. Aku kagum dahsyatnya, hebatnya kehidupan orang beriman. Kenapa? Kulluhum khair, seluruhnya baik. Ya. Apabila dia ditimpa musibah, dia bersabar. Sabar baik enggak? Baik. Apabila dia diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Syukur baik enggak? Baik. Lalu mana yang buruk? Enggak ada. Nah, itulah kebijaksanaan Allah. Kenapa kita ditimpa musibah? Allah mau beri pelajaran, Allah mau beri peringatan supaya kita enggak lalai, supaya kita enggak terlalu gembira dengan kenikmatan yang kita punya, supaya kita tidak semena-mena dengan orang lain, supaya kita mengakui kelemahan kita sebagai hamba. Banyak hikmahnya Pak, Bu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya ya, apapun yang diberikan Allah kepada kita semuanya itu adalah baik. Sampai-sampai ya kalau kita kaji, virus corona ini baik enggak buat orang beriman? Baik. Kita buktikan baik. Kita buktikan. Ketika kita akan kena musibah virus corona, kita sudah pakai masker, sudah jaga cuci tangan, jaga hal keadaan. Lalu apa yang terjadi? Kena virus, lalu kita meninggal. Baik enggak? Baik enggak? Baik. Orang yang meninggal kena musibah dan dia bersabar, maka matinya mati syahid. Matinya syahid. Mati syahid baik enggak? Nah, lalu mana yang buruk? Ketika munculnya virus corona ini dalam pandangan hikmah, ada orang-orang yang kuat ekonominya mau menghancurkan ekonomi bangsa negara kita, dibangkrutkan oleh Allah Ta'ala dengan keadaan virus corona ini. Berapa banyak orang dibangkrutkan Allah Ta'ala dengan kondisi seperti ini, pandemi. Baik enggak? Baik. Kasih peringatan sama Allah. Lalu mana yang buruk? Tidak ada. Nah, itulah orang beriman. Maka ada bahasa, kadang-kadang orang-orang sa'adah itu syaqiyun. Orang syaqiyun itu sa'adah. Kadang-kadang walaupun kita menderita, kita bisa menikmati penderitaan itu gitu. Nah, itulah orang bahagia. Karena dia bisa bersabar. Menderita kita karena virus corona ini, tapi ketika kita bersabar, kita nikmati, kita jalani saja dengan tawakal sambil usaha, ya kita bisa bersabar, dapat pahala sabar, mati kita dapat pahala syahid. Jadi mana yang buruk? Tidak ada. Tapi kalau orang memandang Allah itu buruk, itu orang celaka. Kalau orang baik nggak pernah buruk sangka sama Allah Ta'ala. Ya. Sebenarnya begitu rahasianya ya. Maka sebenarnya tidak ada yang buruk yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba menganggap bahwa perbuatan maksiat berasal dari dirinya, maka dia termasuk orang beruntung. Tetapi siapa yang mengatakan keburukan itu kepada Allah, dia akan menjadi merugi. Dan orang-orang yang seperti ini lebih baik, kepada kata Pak Syekh, ketimbang menganggap dosa adalah dari Allah. Meskipun secara hakikat Allah Ta'ala yang menciptakan segalanya. Kita salahkan dikit lagi. Yang buat pisau siapa? Pabrik. Yang membunuh pakai pisau, pembunuh. Nah, yang menciptakan, membuat pisau, pabrik. Apakah pabrik berdosa? Kita persalahkan kena buat pisau gara-gara pisau dipakai pembunuh? Tidak. Yang menciptakan baik buruk Allah. Tetapi Allah menciptakan keburukan untuk bersabar, menciptakan kebaikan untuk bersyukur. Gak ada yang buruk. Tapi hawa nafsu kita mengendalikan, merubah keadaan itu. Keburukan dijadikan sebagai petaka, alat pecah bola, alat hancur. Kebaikan dijadikan sebagai alat untuk menyombongkan diri. Di balik amal nafsu, mencipta hakikatnya memang Allah Ta'ala. Maka jangan coba-coba mempersalahkan Allah. Maka bahasa Quran, bahasa Tuhan dalam Quran itu, innallaha, Allah itu la yus'alu amma yaf'al. Dia enggak ditanya terhadap apa yang dia buat. Siapa yang mau menghisap Allah? Siapa yang mau bertanya sama Allah? Ada hamba yang berani? Sudah berani kita. Hamba itu tunduk sama Allah. Dia tidak ditanya terhadap perbuatannya. Yang ditanya itu kalian. Patuh enggak, taat enggak sama Allah Ta'ala. Ya. Nah, itu yang ditanya kalian, bukan Allah Ta'ala, gitu ya. Su'ila Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Yahya bin Mu'az Ar-Razi pernah ditanya, bima urifallah Ta'ala, bagaimana caramu mengenal Allah Ta'ala? Kok bisa kenal kau dengan Allah Ta'ala? Faqala yajma'u bainal adadan. Aku mengenal Allah dengan cara melihat kumpulan yang bertentangan antara baik dan buruk. Ya, walidzalika kanal insan. Maka dengan demikian itu manusia itu disebut dengan ummul kitab atau mir'atul haq jalalan wa jamalan. Manusia ini adalah cerminan hak, cerminan Allah dari segi kebesaran dan keindahan. Wa majmu'atul kaun, kita kumpulan kaun, kumpulan benda-benda. Wa yusamma kaunan jami'an wa alaman kan kubro. Dan sebagian juga menyebut kita ini sebagai kaunan jami'an atau alam kubro. Apa maksud alam kubro? Alam kubro ini maknanya miniatur alam semesta. Diri kita ini ada malaikat, sifat malaikat rohani kita, sifat iblis kita, nafs kita, jiwa kita, hawa nafsu kita. Kalau malaikat itu dia mewakili sifat satu, sifat Allah yang satu, pengasih penyayang yang baiknya. Kalau iblis hanya mewakili sifat Allah yang buruk, kohar, maksa, durhaka. Nah, kalau manusia dia mewakili kebesaran Allah, keindahannya. Jadi semua ini lengkap. Kita miniatur alam semesta. Unsur tanah, bumi ada dalam diri kita? Ada. Ya, unsur air, unsur baik, tanah, tunduk, tawaduk menandakan kerendahan, air menandakan kehidupan, cahaya ada dalam diri kita? Ada. Unsur buruk ada? Unsur buruk, api dalam diri kita ada? Ada. Unsur api membakar, menghanguskan. Ya. Unsur angin ada? Ada, membunuh. Nah, kalau kebanyakan angin dalam diri kita, mati kita masuk angin. Jadi segala unsur miniatur alam semesta ini diri kita ini. Maka manusia ini disebut alam kubro, miniatur alam semesta. Apa yang ada dalam diri kita? Setan ada, malaikat ada,
Ya, sifat iblis ada, tanah ada, air ada, energi ada, api ada, udara ada, semua ada. Nabatinya ada, binatangnya ada. Nah, itulah kesempurnaan manusia, Pak. Ya. Li'anna Allah khalaqahu biyadaihi. Itulah Allah menciptakan dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya. Bisifatil qah wal lut, dengan sifat qaharnya yang maha kuasa, maha memaksa, dan sifat lemah lembutnya. Li'annahu la budda lil mar'ati min jihataini. Nah, karena sesungguhnya tidak bisa kecuali bagi seseorang itu ada dua hal. Yang pertama al-lut, ini apa nih? Al-kasafah atau latifah. Maksudnya kelembutan. Fayakuna bazarul ismi jami bi khilafi sal asya fa innaha khalaqa bi yadi wahid ay bi sifati wahid. Nah, kalau sesuatu makhluk diciptakan dengan kelembutannya, maka dia menjadi pihak yang baik. Tapi itu satu sifat. Tapi kalau Allah ciptakan dengan qaharnya, qahar itu memaksa, itu bagian dari sifat yang buruk. Seperti yang kita jelaskan tadi, iblis itu mewakili sifat Allah yang buruknya. Maka sifat lembut Allah itu diwakili kal malaikat, seperti malaikat. Sedangkan sifat qahar ini itu diwakili oleh iblis. Jadi iblis itu sifatnya jabbar, suka memaksa, qahar, berkelahi, berantem dan seterusnya, takabur dan seterusnya, sehingga dia tidak mau sujud kepada Adam. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kita ambil sedikit lagi, kita lompat ringkasannya. Syekh Syaki Al-Balkhi rahimahullah alaih mengatakan, alamatus sa'adah khamsah, tanda-tanda orang bahagia itu ada 5. Pertama, ini perhatikan di dalam diri kita, tanda bahagia itu ada 5. Yang pertama, layyinul qalb. Yang pertama, hatinya itu layyin, hatinya lemah lembut, ya, tidak kasar orangnya. Wa kasratul buka, mudah menangis kalau munajat, kalau zikir, kalau ibadah, suka gampang sekali nangis. Ini ciri-ciri orang bahagia itu, kasratul buka, ya. Wa zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia itu adalah selalu menghindari perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang membuat dia hina, dana dunia, dana yang membuat hina, ya, tidak merendahkan dirinya dengan dosa-dosa. Kemudian wa qasrul amal, cita-cita dunianya, angan-angannya enggak banyak, enggak terlalu banyak pinginnya. Pingin punya mobil mewah, rumah mewah. Aku pingin punya rumah 4 lah, 1 di sini, 1 di sini, istriku 4, 1 di sini, 1 di sini, mobilku ini. Enggak begitu. Itu ciri orang sengsara. Terlalu banyak angan-angan pingin dunianya. Dan yang berikutnya kasratul haya, dia punya rasa malu yang tinggi, ya, pemalu. Tak ada duitnya tapi malu, dia minta sedekah. Itu ciri-ciri orang bahagia. Wa qala Rasulullah sallallahu alamatus sa'id arba'ah, Nabi SAW bersabda, ciri orang yang bahagia itu 4. Iza tumina adalah apabila dia diberikan amanah, dia adil, dia laksanakan. Wa idza ahada waffa, kalau dia berjanji dia penuhi. Wa idza takallama shadaqa, kalau ngomong-ngomongnya yang benar-benar aja sidik. Wa idza khosama lam yashtum, kalau lagi marah dia tidak mau mencela. Nah, kalau lagi marah enggak mau mengutuk, kurang ajar, enggak mau nyebut benda-benda kotor, ya, binatang-binatang apa, enggak mau dia nyebut. Kalau marah aja, tapi dia enggak mau nyebut, dia tidak mengutuk, tidak menyebut kotor-kotor. Wa alamatus syaqi arba'ah, ciri orang yang syaqi, celaka kebalikannya. Diberi amanah khianat, kalau janji sering ingkar, kalau bicara sering bohong, kalau nanti bertengkar atau debat berkelahi dia akan mencela, mencaci maki, dan tak mau memaafkan orang lain, pendendam. Faman apa waslaha fajruhu Allah. Padahal barang siapa yang memaafkan, kata Allah Ta'ala,
ya, dan berbuat baik, maka pahalanya akan kembali diberikan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya ini saja ringkasan dari bab ini. Walaupun ada yang sedikit-sedikit kita lewati, tetapi penjelasan kita ini sudah hampir mencakup seluruhnya, ya. Sudah mencakup seluruhnya, termasuk nanti anak-anak kullu maulidin yuladu 'alal fitrah, anak-anak kita diciptakan dalam keadaan fitrah bersih. Nanti kitalah yang membentuknya, apakah anak itu menjadi syakin atau menjadi sa'id. Karena peran manusia di sana la yughayyiru hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Perubahan itu diberikan Allah, peran kita untuk merubah anak-anak kita menjadi baik atau menjadi buruk. Silakan kalau ada yang mau tanya. Alhamdulillah, jika kepada para jamaah yang bertanya, bila ada silakan. Ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Ada dua pertanyaan. Yang satu di surat Al-Waqiah ayat 7, bahwasanya nanti setelah kiamat kita terbagi dalam 3 golongan. Golongan kiri, kemudian kanan, dan yang ketiga adalah golongan yang lebih dulu masuk Islam, di mana di situ ada keterangan bahwa sebagian besar manusia masa lalu dan sebagian kecil manusia kemudian. Mohon pencerahannya. Dan yang kedua di surat Maryam di ayat 71, bahwasanya semua nanti yang sudah meninggal itu akan mendekati neraka. Dan ini adalah sudah ketetapan Allah. Apakah betul kita semua nanti akan mendekati neraka? Yang dimaksud apakah masuk atau bagaimana Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama tadi di surah Al-Waqiah ayat 7, wa kuntum azwajan salasah, kamu terbagi menjadi 3 golongan. Nah, pertama golongan ashabul maimanah, kanan. Nah, kedua ashabul masy'amah, kiri. Yang kanan tadi itulah yang kata Pak Syekh tadi, amalannya lebih banyak dari keburukannya, maka dia masuk surga nggak dapat ajab, ya. Yang kiri tadi itulah orang-orang kafir, masuk neraka langsung, ya. Masuk neraka langsung. Was-sabiqunal awwalun minal muqarrabin. Ada lagi yang sabik. Yang sabik itu yang mereka masuk surga tanpa hisab, let seperti kilat. Itulah yang disebut Pak Syekh tadi, orang yang ruhaninya mengendalikan bertukar, yang mengendalikan jiwanya adalah ruhaninya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang seperti ini enggak perlu hisab, karena hidupnya hanya untuk Allah saja, enggak peduli dia mana-mana, ya. Makan karena Allah, minum karena Allah, tidur karena Allah, nikah karena Allah, punya anak karena Allah, didik anak karena Allah, kerja cari nafkah karena Allah, semua Allah, Allah, Allah. Nusuk aktivitas hidupnya karena Allah. Orang seperti ini nggak perlu disat, memang udah baik. Itu nanti seperti kilat. Nah, itu pembagiannya sama, ya. Jadi ada 3 golongan secara umum, sesuai dengan penjelasan Pak Syekh Abdul Qadir Jilani berdasarkan ayat dalam Quran. Kemudian yang kedua, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali melewatinya, ya. Wa inna minkum ila wariduha, yang melewatinya maksudnya ini kan disebutnya dalam Quran ini. Jadi ketika kita nanti mau masuk surga sendiri pun kita harus melewati neraka. Maksudnya apa? Melewati sirat yang ada di atas neraka. Siratul mustaqim itu di atas neraka, Pak. Jadi neraka itu kita lewati, maka yang jatuh ke neraka tak ada amal. Ada seperti kilat, lek. Gitu.
Ya, bukan kita semua masuk neraka, masuk ke dalamnya, bukan begitu maksudnya. Wariduha itu melewatinya gitu. Bukan masuk. Kalau masuk dakhiluha bahasanya gitu Pak ya. Bahasa Arabnya dakhiluha, masuk dakhola. Kalau warid lewat saja gitu. Waroda melewati saja sepintas, mintas. Itu bahasa ayatnya itu kan beda. Nah, jadi disebut melewat karena warid itu artinya lewat bukan masuk. Ini sebagian orang salah paham, dianggap orang semua kita masuk neraka dulu. Enggak. Melewati neraka maksudnya apa? Melewati sirat yang ada di atas neraka. Kita lihat neraka itu. Nah, kita lewati neraka itu. Ya. Kayak saya tadi mau kemari, ya. Saya melewati kota wisata, benar? Mampir nggak saya nggak? Nggak mampir, lewat aja gitu. Apa ya? Lewat aja depan kota wisata. Karena tujuannya bukan ke sana, tapi ke legenda. Itu maksudnya. Itu memang sebagian orang salah paham. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, hanya untuk memperjelas sedikit aja pertanyaannya. Tadi sudah dikatakan Ustaz bahwa kebahagiaan manusia itu atau tidak bahagia sudah ditakdirkan Allah di rahim sejak dalam kandungan. Terus yang ingin saya tanyakan, apakah itu bisa berubah nantinya begitu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak Ibu, takdir itu disebut takdir kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi namanya qada, ketetapan zaman ajal. Tetapi sebahagian ulama menyamakan antara qada dengan takdir. Ya, seperti penjelasan Pak Syekh ini sepertinya sama saja, mirip saja qada sama takdir itu. Ya. Cuma untuk memudahkan ulama belakang menganalisis. Ini kita sudah jumpa hari ini. Ini namanya takdir. Kalau sudah terjadi takdir, bisa nggak dirubah? Bisa? Nggak bisa. Maka salah satu musyrik saya bilang kalau sudah terjadi, sudah takdir, Allah sendiri nggak bisa merubahnya. Macam mana merubah yang terjadi? Sudah terjadi, nggak bisa kan? Kita sudah lahir di Indonesia, sudah terjadi, bisa dirubah lagi kan? Nggak bisa. Allah sendiri nggak bisa merubah. Kalau sudah terjadi. Kalau belum terjadi, namanya qada, ketetapan zaman ajal. Nah, apakah qada itu bisa berubah ketika direalisasikan? Itu rahasia. Ulama hanya membahas bisa, ada yang bisa, ada yang tidak. Maka ada qada yang mubrom, tak bisa berubah. Ada qada yang mu'allaq, bisa berubah dengan usaha. Tahu tak kita mana qada yang bisa berubah, mana yang tidak? Kita tak diberitahu ilmu. Kenapa enggak diberitahu ilmunya? Supaya kita tidak semena-mena, supaya enggak kita sombong. Aku sudah ditakdirkan Allahnya penduduk surga, kita merasa enggak perlu beramal, celaka. Itu kata Pak Syekh tadi. Ya. Ketika nanti kita dilihat, udah masuk nerakanya, kita ditakdirkan Allah, dikodo Allah, enggak usahlah buat baik lagi, orang ujung-ujungnya masuk neraka kok, ya celaka juga. Semena-mena jadinya. Maka dirahasiakannya takdir itu supaya kita selalu bergantung kepada Allah, supaya kita tidak semena-mena, tidak sombong bagi orang sukses, tidak putus asa bagi pendosa. Bagi pendosa, ya Allah ampuni dosaku, yaghfiruz dzunuba jami'an, akan kuhapuskan semua kata Allah. Ya ibadi alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang berbuat dosa melampaui batas. Ya. Tobat. Kalau mereka tobat, yaghfiruz dzunuba jami'an, aku akan mengampunkan dosanya. Ya. Nah, itu apakah bisa berubah? Ya kalau dia mu'allaq bisa. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Sesungguhnya Allah tidak mau berubah kecuali kalian merubah diri sendiri. Maka dia mu'allaq. Kan banyak riwayat-riwayat itu, termasuk Nabi Musa dalam Sahih Bukhari. Nabi Musa ketika datang malaikat maut, dia minta, aku nggak mau malu, aku belum mau mati katanya. Akhirnya dia minta dipanjangkan umurnya lagi. Dipanjangkan Allah 40 tahun, 40 hari. Dipanjangkan, itu di Sahih. Kalau hadis-hadis lemahnya, riwayat-riwayat lemah lainnya banyak, lebih banyak lagi. Ya, zaman Nabi Musa. Jadi bisa. Maka kata Syekh Abdul Qadir Jilani, rahasia takdir itu tidak usah terlalu dibahas rinci, nanti terjebak kita kepada nggak mau beramal gitu. Itu bahaya. Itu malah celaka. Nah, itu Pak Syekh Abdul Qadir Jilani menyebut gitu. Kalau Nabi mengatakan, kalau bahasa Nabi gini, ya Rasul, ditanya sahabat, apakah semua manusia sudah ditentukan masuk surga atau neraka? Iya, sudah. Kalau sudah ditentukan, ngapain beramal lagi? Jangan, kata Nabi. Ya, kerja Allah itu menentukan, tugas kalian beramal. Apa yang diperintahkan Allah lakukan, apa yang dilarang hindarkan, jauhi. Itu tugas kalian, tugas hamba. Itu aja kerjain, jangan diurus urusan Tuhan gitu. Qadar itu urusan siapa? Urusan Allah. Ini hamba ini sok-sok hebat ngomong urus qadar. Kan gitu gak boleh. Apa yang diperintahkan Allah lakukan, apa yang dilarang jauhi. Lalu dibuat Nabi rumus umum namanya. Setiap orang nanti akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Itulah turun ayatnya. Artinya apa? Orang-orang yang mudah beramal soleh, mudah ke masjid, mudah sholat, ringan buat baik, sudah terbiasa buat baik, terbiasa sholat. Ini ciri-ciri pokok orang bahagia, orang penduduk surga. Ada orang mudah buat jahat. Gimana hasil hari ini? Mantap. Hari ini dapat 2M. Dari mana? Nipu si Ahoy. Senang kali dia. Ya, gampang nyari uang haram sama dia, Pak. Hari ini 2M, besok dapat 5M lagi, besok nipu orang dapat lagi 8M. Gampang kalau gua mah cari duit gampang. Cuman gini-gini aja modal telepon gampang masuk ke rekening. Gampang buat dosa. Ini ciri-ciri pokok orang ini penduduk neraka. Maka kalau kita dimudahkan buat jahat, warning. Itu peringatan keras. Itu istidraj. Hati-hati. Kalau susah berat buat pahala, buat yang baik, hati-hati. Nah, itu warning. Ya. Maka melihatnya di dunia ini gampang. Tapi Ustaz, ada nanti orang kaya, orang soleh, tiba-tiba matinya su'ul khotimah. Ada, tapi tidak banyak. Dan orang seperti itu biasanya menyembunyikan kejahatannya. Munafik. Ya, dia sebenarnya jahat, dia sebenarnya koruptor, dia sebenarnya penarkoba, pengedar, dia sebenarnya bandar, tapi rajin ke masjid untuk menutupi kejahatannya supaya orang percaya sama dia. Matinya su'ul khotimah. Itu. Maka ada orang nanti kelihatan baik seperti Ustaz, matinya su'ul khotimah. Ada, karena dia menyembunyikan kejahatannya. Ditunjukkan Allah di akhir hidupnya. Hati-hati. Maka kita tidak boleh mengklaim kamu penduduk neraka, nggak boleh. Jangan-jangan dia orang soleh, jangan-jangan nanti dia tobat. Kamu penduduk surga, nggak boleh. Itu bukan hak kita, itu hak Allah Taala. Maka Syekh Abdul Qadir Jilani melarang. Tak boleh ada orang memastikan bahwa seseorang itu penduduk neraka atau penduduk surga. Bahkan dalam riwayat Syekh Abdul Qadir Jilani yang uniknya lagi, didatangi seorang pemabuk beliau. Seorang pemabuk datang. Apa kata pemabuk ini sama beliau? Syekh, bisa enggak Allah merubah diriku menjadi orang soleh seperti dirimu, dan merubah dirimu orang soleh menjadi jahat seperti diriku? Tersentak dia, Pak. Terkejut dia. Langsung pucat wajahnya, langsung sujud dia kepada Allah Ta'ala. Mohon ampun. Seram dia dengar pertanyaan itu. Apa yang enggak bisa dilakukan Allah? Ya takutlah dia dirubah dirinya menjadi ahli maksiat. Bagaimana enggak takut? Oh, itu bisa saja terjadi.
Seorang wali ditanya dengan pertanyaan itu kan itu teguran dari Allah tuh. Menggeletar dia, takut dia, langsung pucat wajahnya, langsung dia nangis. Mohon ampun ke Allah Ta'ala. Artinya apa? Ya nggak bisa yang dilakukan Allah Ta'ala. Maka kita tidak boleh sombong dengan kebaikan kita. Yang sudah terlanjur jahat tidak boleh putus asa. Rahmat Allah terbuka luas. Itulah salah satu rahasia kenapa takdir dirahasiakan, tidak diberitahu kepada kita, ya. Dan supaya kita tidak semena-mena. Begitu Bu ya? Saya pahami ya. Ada lagi terakhir? Kuncinya laksanakan perintah, jauhi larangan. Silakan. Mohon maaf Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan yang belum disampaikan, yang saya tanyakan ya di Al-Waqiah tadi tentang di sini ada yang lebih dulu beriman itu adalah segolongan besar orang-orang yang terdahulu dan sebagian kecil dari orang-orang yang kemudian. Maksudnya ini apakah sejak turunnya Al-Quran dan berarti sebagian besar orang nanti itu akan lebih banyak masuk ke neraka, demikian Pak Ustadz ya? Ya. Yang ayat 13-14-nya. Ya. Biar enak memahaminya ya. Ya, Kita tampilkan. Wa kuntum azwajan salasah, kamu terbagi 3 golongan. Fa ashabul maimanah, ini golongan kanan, masuk surga, amalnya lebih banyak. Ma ashabul maimanah, ini dibuat. Apa yang dimaksud golongan maimanah? Wa ashabul mas'amah, golongan yang celaka, ini dosanya lebih banyak. Orang kafir dengan orang yang dosanya lebih banyak, ini celaka, masuk neraka. Ma ashabul maimanah. Kemudian ditanya, wasabiqun as-sabiqun. Ada orang yang sabiqun bil khairat. Dalam ayat Quran, ayat yang lain disebut sabiquna bil khairat. Ini golongan para nabi, para wali. Sabiquna bil khairat itu semua aktivitas mereka penuh dengan zikir, dengan ibadah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati aktivitas berjalan ingat Allah, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, tidur ingat Allah. Ini sabiqul awal. Enggak ada yang kosong dari ibadah, Pak. Nah, itu sabiqun bil khairat. Bahasa lainnya sabiqun bil khairat. Ulaikal muqarrabun. Inilah orang-orang yang muqarrabun, yang dekat dengan Allah. Ya, kalau bahasa Syekhul Qurjani, inilah orang yang sudah mencapai alam qurbah, alam yang sangat dekat dengan Allah. Fi jannatin naim. Mereka akan ditempatkan di surga yang nikmat. Sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin. Kebanyakan muqarrabin ini adalah orang-orang yang terdahulu, para nabi-nabi dahulu, sahabat-sahabat yang bersama Nabi. Kalau orang sekarang kan banyak durhaka, Pak. Tingkat apanya kan, tingkat kualitas takwanya kan melemah dibanding nabi dan sahabat. Kan gitu. Nah, jadi yang terbanyak itu orang-orang terdahulu gitu. Ya, para nabi, para wali-wali Allah terdahulu, kemudian para sahabat. Yang sekarang wa qalilum minal akhirin, orang-orang masa akan datang nih di ujung-ujung kiamat nih. Ini banyakkan orang dosa. Sedikit yang mencapai muqarrabin ini. Di dalam kitab Ibnu Qayyim ada hadis disebut nanti orang muqarrabin ini ada jumlahnya 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. 70.000 jumlahnya. Enggak banyak kan? Cuman bisa menjadi banyak. 70.000 ini masing-masing menarik 70.000 lagi. Nah, itulah harapan kita, kalaupun kita tak masuk 70.000 pertama, kita masuk 70.000 yang ditarik. Nah, begitu Pak. Ya. Jadi banyak juga jadinya kan. 70.000 kali 70.000. Itu nanti masuk surga tanpa hisab. Itu disebutkan hadisnya di Sahih oleh Ibnu Qayyim. Baik, bisa pahami Pak ya? Mau ditutup dengan doa Ustaz. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin
wasallam. Salatan fil awwalina wal akhirin. Amin. Salatan ya Allah fid dunya wal akhirah. Amin. Salatan ala fi kulli waqti wa hin. Ya arhamar rahimin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sampaikan salam kami kepada Nabi kami Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Sampaikan salam kami kepada baginda Nabi SAW. Ya Allah, jadikan kami sebenar-benar pengikut beliau ya Rahman. Amin. Golongkan kami golongan orang-orang yang soleh bersama Nabi-Mu, sahabat-sahabat yang soleh, para kekasih-Mu ya Allah, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'in, dan ulama-ulama mutakhirin. Kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Amin. Jadikan kami selalu bermajlis bersama mereka ya Allah. Amin. Baik di dunia maupun di akhirat ya Allah. Jadikan kami golongan orang-orang yang bahagia ya Rahman. Takdirkanlah kami menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Jangan kau takdirkan kami menjadi orang yang celaka. Sesungguhnya Engkau lah yang menentukan segala kehidupan, kematian hamba-hamba-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau lah yang menguasai takdir. Engkau juga yang mencatatkan takdir. Engkau juga yang mampu menghapus qadar ya Allah. Kau yang menetapkan kehidupan kami, perjalanan hidup kami ya Allah sejak zaman ajali. Engkau juga mampu menghapusnya ya Rahman. Kami mohon kepadamu ya Allah, seandainya kami telah dicatat menjadi orang-orang yang celaka, maka jadikanlah kami orang-orang bahagia dengan izin kasih sayang rahmat-Mu yang luas. Seandainya di antara kami ada orang-orang yang tercatat menjadi orang yang bahagia, maka tetapkanlah menjadi orang bahagia selamanya ya Allah. Dan seandainya di antara kami ada yang telah ditetapkan menjadi orang celaka, maka dengan kasih sayang kemuliaan-Mu, Kau berkuasa terhadap qadar-Mu. Yamhullahu ma yasha. Kau bisa menghapus apapun yang Kau hendaki dengan kemuliaan, kemurahan-Mu, kasih sayang-Mu kepada hamba-Mu. Takdirkan kami menjadi orang-orang yang bahagia ya Rahman ya Rahim. Tunjuki hati kami, isilah qalbu kami dengan keimanan yang sempurna, keyakinan yang benar, ma'rifat yang benar, sebagaimana ma'rifat Nabi-Mu ya Allah. Cinta yang benar, cinta yang tulus ya Allah, sebagaimana para Nabi dan Rasul-Mu serta kekasih-Mu mencintai ya Allah. Jadikanlah kami di antara orang-orang muhibbin yang mencintai Engkau ya Allah, atau orang-orang yang selalu bersama orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Dan jadikan kami juga orang yang mencintai orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah, dekat dengan orang-orang yang mencintai-Mu ya Rahman. Jauhkan kami dari orang-orang yang selalu Kau murkai. Jauhkan kami dari orang-orang yang Kau sesatkan ya Allah, yang tersesat di jalan kehidupan, jalan kebenaran. Jauh dari jalan kebenaran, jauh dari Engkau ya Allah. Istiqomahkan kami ya Allah, sampai kami kembali lagi kepadamu ya Allah. Sadar kami, hidup kami di dunia ini sebentar, tapi kadang hati rasa kami merasa seolah-olah kami hidup tak pernah mati, tak pernah kembali ya Rabb. Jadikan kami ya Allah orang yang mengambil kesempatan hidup ini dengan sebaik-baiknya ya Rabb, untuk menabung amal, untuk berbuat baik ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan jadikan kami orang-orang yang masuk surga tanpa hisab-Mu ya Allah, yang ruhani kami mengendalikan jasmani kami ya Allah. Jangan jadikan kami orang yang dikendalikan nafs kami, jiwa kebinatangan kami. Jangan jadikan kami orang yang dikendalikan hawa nafsu kami ya Allah, sehingga kami celaka ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.